Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone harga terjangkau tapi sudah ada fitur NFC-nya. Ya, ini adalah Realme C51. Dia udah ada fitur NFC-nya, ya cocok banget buat teman-teman yang sering pakai e-money, e-tol dan sejenisnya. Ini pasti penting banget. Dan kita lihat fitur-fiturnya. Ini fitur andalannya itu baterainya 5000 mAh dan sudah support SuperVOOC 33 watt, super fast charge-nya dia. Kemudian kameranya 50 megapiksel dan layarnya sudah refresh rate 90 Hz. Ini menarik banget. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana daleman smartphone ini. Laptopnya lakukan unboxing terlebih dahulu. Di sini Realme C51 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian. Ini adalah soft case. Ini agak hitam warnanya, nggak bening ya. Kemudian di sini ada kartu jaminan, kartu garansi, panduan penggunaan. Kemudian ada SIM card ejector. Kemudian ini adalah unit smartphone-nya. Ini adalah kabel USB. Kemudian kita dapat chargernya. Ini chargernya sudah SuperVOOC 33 watt. Ini patut diapresiasi ya. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit Realme C51-nya. Ini desainnya seperti ini. Sebenarnya saya dapat varian warna hijau, cuma di kamera kelihatan agak biru. Teman-teman melihat sini desain housing kameranya, dia nggak pakai housing sih sebenarnya, cuman susunan kameranya kayak familiar gitu ya, kayak merek buah-buahan gitu. Kemudian kita lihat casing belakangnya ini terdiri dari dua buah finishing atau dua tone gitu ya. Yang di atas ini glossy, jadi mengkilap kalau kena cahaya. Kemudian yang bawah ini sedikit bertekstur kayak sandblasting gitu. Kemudian ada logo Realme-nya, jadi keren. Nih untuk harga sejutaan desainnya boleh lah ini. Tapi kalau dilihat dari depan ya nggak jauh beda dengan smartphone dengan harga yang sama yang pakai layar berponi di bagian atasnya. Oke, kita lihat dari sisi belakang ini ada 3 buah kamera ya. Kemudian ada logo Realme-nya. Kemudian kita lihat di sisi bawah ini ada port audio 3,5 mili, kemudian di sini ada mikrofon, kemudian ada port USB Type-C, dan di sini ada speaker grill. Kemudian dari sisi kanan ini ada tombol power yang terintegrasi dengan sensor sidik jari. Kemudian ada volume rocker di sini. Kemudian di sisi kiri ini ada slotnya, kita coba buka. Ini slot dari Realme C51. Triple slot, jadi kita bisa mengaktifkan dual SIM plus micro SD sekaligus. Kemudian di sisi atas ini nggak ada tombol atau port apapun. Sementara di bagian depan ini ada lubang kamera depan, earpiece, kemudian ada sensor-sensornya juga. Di bawah nggak ada tombol apapun. Oke guys, ini unit smartphone Realme C51-nya sudah saya lakukan setup, dan ini adalah tampilan antar muka dari smartphone Realme C51. Nih, smartphone ini sudah pakai sistem operasi Android 13 dengan antar muka Realme UI T Edition. Ini biasanya kalau Realme UI yang T Edition ini adalah versi sunat ya. Jadi dia itu fiturnya sedikit dikurangi, tapi performanya lebih ringan menurut laptop ya. Dan salah satu kelebihannya itu tampilannya itu lebih mendekati Android pure ya, karena basicnya itu kalau nggak salah basicnya itu dari Android Go. Oke, ini kita lihat di tampilan antar mukanya. Ini terdiri dari lock screen. Terus kita buka, di sini ada home screen dan masih menyediakan app drawer. Jadi kita bisa lihat daftar aplikasi yang terinstall di smartphone ini. Oke, ini kita lihat aplikasi bawaannya. Ada Agoda, ada aplikasi dari Google ya. Kemudian ada aplikasi bawaan lain seperti Facebook, Find Easy, kemudian ada Finmart, kemudian ada ini ya, shortcut ini sebenarnya bisa dihapus iklan ini. Kemudian ada LinkedIn, Lazada, JNT Express, kemudian ada Spotify, TikTok, Snack Video, Shopee, Tokopedia, Tomorrow Cafe, dan WPS Office. Ini aplikasi bawaannya lumayan banyak. Mungkin beberapa yang gak kepake bisa dihapus ya. Dan ini layarnya ini resolusinya HD, dan kita lihat di sini viewing angle-nya cukup luas ya. Kemudian warnanya juga oke. Kalau menurut saya kualitas layarnya sudah cukup bagus ya. Ini warnanya benar-benar keluar,
saturasi warnanya, kemudian warna hitamnya juga lumayan pekat padahal teknologinya IPS. Dan salah satu kelebihannya adalah dia pakai refresh rate 90 Hz, jadi smooth ketika kita scroll begini. Jadi kita bisa milih juga apakah pakai refresh rate 90 atau 60 Hz, kita bisa atur melalui setting ya. Oke, ini smartphone Realme C51 nya ini menggunakan chipset Unisoc Tiger T612. Ini dilihat dari device info HW, dia masih pakai eMMC ya untuk memori internalnya. Kemudian kita sistemnya pakai Android 13, kode name-nya itu Tiramisu. Kemudian layarnya secara default sudah 90 Hz, dan ini untuk memorinya itu RAM-nya 4 GB, free RAM-nya sekitar 1,8 GB ya, setengahnya mungkin ya. Kemudian memori internalnya itu dari 64 GB hanya tersisa 47 GB. Kemudian untuk kameranya, kamera belakangnya itu 50 megapiksel. Ini salah satu kelebihan dari Realme C51 ini, dilengkapi dengan fitur keamanan yang lengkap. Ada face recognition sama fingerprint unlock. Jadi fingerprintnya ada di sini. Ini salah satu kelebihan karena merek sebelah belum dikasih fingerprint sensor. Ini salah satu kelebihannya adalah dilengkapi dengan dua buah kamera belakang. Kamera utamanya 50 megapiksel dan kamera depannya ini 5 megapiksel. Kita coba buka aplikasi kameranya. Ini tampilan aplikasi kameranya seperti ini, sedikit berbeda dari Realme reguler ya. Ini di atasnya ini ada menu setting, ada pengaturan filter, kemudian ada beautify di sini. Kemudian di sini ada pengaturan HDR, dan ada pengaturan LED flash ya. Kemudian di sini kita coba lihat di setting, kita bisa atur beberapa fitur atau mungkin konfigurasi seperti fungsi volume button, image quality, kemudian ada watermarknya atau enggak, ada level, anti flicker dan sebagainya. Kemudian kita cek mode yang ada di sini, kita bisa lihat di sini modenya bisa tinggal di swipe aja. Ini ada mode night, mode video. Untuk videonya itu bisa Full HD kalau nggak salah ya, Full HD 30 fps. Kamera depannya mungkin juga sama. Kemudian ini ada mode foto, portrait, kemudian ada mode lain seperti time lapse, pro, panorama, slow motion, QR code dan 50 megapiksel. Kita coba mode pro. Mode pro-nya cukup lengkap. Di sini ada shutter speed, ada autofocusnya, ada ISO, white balance, kemudian ada pengaturan default seperti contrast dan saturation. Ini fitur kameranya cukup lengkap. Ini adalah sampel hasil jepretan dari Realme C51. Ini detailnya dapat, warnanya juga keluar ya. Untuk harga sejutaan ini lumayan menarik ya. Hasilnya lumayan bagus. Kemudian kita lihat di sini fokusnya cukup akurat. Ya memang tingkat detailnya nggak terlalu menggembirakan, tapi sudah oke. Kemudian kita lihat di sini detail debu-debunya lumayan terlihat ya. Jadi ini hasil jepretannya lumayan menarik untuk harga segini. Ini jepretan kamera depannya walaupun cuma 5 megapiksel, tapi ini menurut saya menarik karena detailnya bagus. Tone warnanya itu mendekati akurat ya. Warna kulit saya memang seperti ini, memang nggak putih-putih amat. Kemudian detailnya ini oke ya. Detail alis, rambut, kemudian ubannya juga kelihatan. Jadi untuk kamera depan terbilang oke dengan harga sejutaan. Impresi awal kameranya cukup bagus. Berikutnya kita coba suara speaker dari Realme C51. Ini memang nggak ada dual stereo speaker, speakernya cuma satu. Kita coba muter ringtone. Ini suara ringtone-nya lumayan nyaring ya, jernih juga, tapi nggak yang paling nyaring di kelasnya, tapi udah lumayan oke. Impresi awal Realme C51 ini cukup menarik menurut laptopnya. Dengan harga 1,5 juta kita udah dapat fitur NFC, layarnya bagus 90 Hz. Kemudian ini kita coba respon sistemnya, kita coba buka tutup aplikasi juga smooth, enak. Ya, secara umum smartphone ini layak kalian pertimbangkan. Untuk review lengkapnya akan saya ulas di blog. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.